Halo Nevizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Latanita kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi akhir pekan, Jumat 20 November 2020. Oh Nevizen, hari ini saya ditemani oleh Bella, ya, mahasiswi London School of Public Relations Jakarta yang sedang magang di Dinas Penerangan Angkatan Laut. Halo Bella. Halo Kak. Ya Nevizen, sebentar lagi kami akan membacakan berita yang tentunya telah kami siapkan untuk Anda. Saat ini kami sedang berada di Disbintal TNI Angkatan Laut. Sebelumnya Disbintal itu apa sih Kak? Jadi Bella, Dispintal adalah Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut yang merupakan tempat pembinaan mental rohani, ideologi, psikologi, serta pembinaan tradisi untuk meningkatkan ketakwaan prajurit kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga rasa nasionalisme dan kejuangan demi meningkatkan militansi sebagai prajurit TNI Angkatan Laut yang tentu saja sehat psikisnya, begitu. Oh berarti Disbintal ini merupakan bagian yang sangat penting untuk prajurit TNI Angkatan Laut ya Kak? Betul sekali, Nevizen, kita beralih ke Navy News. Ya Nevizen, berita pertama hari ini datang dari Kodik Latal. Komandan Kodik Latal terima kunjungan kerja Wakil Kepala Staf Angkatan Laut yang selengkapnya akan dibacakan oleh rekan saya Serda Lulu di Kodik Latal. Komandan Kodik Latal Laksamana Muda TNI Nur Hidayat menerima kunjungan kerja Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono di Gedung R. Sudomo Puslat Opsla Kodik Latal Bumi Moro Surabaya. Adapun dalam kunjungan kerja ke Kodik Latal ini, Wakasal memberikan pembekalan kepada seluruh komandan Kodik, komandan Pusdik, komandan sekolah, dan kepada seluruh perwira yang berdinas di kelompok tenaga pendidik Kodik Latal, serta beberapa pejabat utama Akademi Angkatan Laut. Wakasal dalam pembekalannya menyampaikan bahwa profesionalisme prajurit Matra Laut sangat dipengaruhi dari output yang dihasilkan oleh Kodik Latal. Oleh sebab itu, dirinya mendukung upaya yang dilakukan Kodik Latal dalam mencetak SDM prajurit Matra Laut yang bermoral, profesional, dan berani. Usai memberikan pembekalan, Wakasal dengan didampingi oleh Komandan Kodik Latal berkesempatan melaksanakan inspeksi beberapa mes siswa, di antaranya Mes Pegunungan Raja Basa, dan sekaligus meninjau kegiatan makan siang siswa Dikmata di Mes Raja Basa, meninjau Mes Pegunungan Kurinci dan Mes Gunung Kelut. Selanjutnya datang jauh dari Ambalat, di mana Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 4 Angkatan ke-66 yang melaksanakan latihan praktek pelayaran Jala Yuda on board di KRI Karel Satsutubun 356 melakukan pengibaran bendera merah putih di Suar Karang Unarang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Perwakilan Taruna-Taruni Akademi Angkatan Laut tingkat 4 Angkatan ke-66 yang on board di KRI Karel Satsutubun 356 dalam latihan praktek pelayaran Jala Yuda melakukan pengibaran bendera merah putih di Suar Karang Unarang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Menurut perwira pelaksana latihan praktek Jala Yuda 2020, Mayor Laut Pelaut Eko Triatmo, Taruna AAL yang on board di KRI KST 356 dan KRI Diponegoro 365 yang sedang melaksanakan operasi Perisai Sakti 20 di bawah kendali operasi gugus tempur Laut Koarmada 2 ini mendapat kesempatan berharga untuk mengibarkan bendera merah putih di atas Suar Karang Unarang. Pelaksanaan penaikan bendera di Suar Karang Unarang ini dilakukan oleh 4 orang perwakilan Taruna, sementara Taruna lainnya berada di Skoci mengelilingi Suar. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat patriotisme para calon perwira TNI Angkatan Laut untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI. Informasi berikutnya datang dari perairan Laut Sulawesi. KRI Layang 635 dari Satuan Kapal Cepat Koarmada 2 dan KRI Kakap 811 dari Satuan Kapal Patroli Lantamal 8 Manado melaksanakan latihan guna meningkatkan naluri tempur prajurit TNI Angkatan Laut untuk pengawak alutsista kapal perang Republik Indonesia. Dua unsur Koarmada 2 kelas FPB NAV 5 KRI Layang 635 dari Satuan Kapal Cepat Koarmada 2 dan FPB NAV 3 KRI Kakap 811 dari Satuan Kapal Patroli Lantamal 8 Manado melaksanakan serial latihan guna mengasah profesionalisme dan naluri tempur prajurit TNI Angkatan Laut pengawak alutsista kapal perang Republik Indonesia di perairan Laut Sulawesi. Serial latihan yang dilaksanakan di daerah operasi antara lain passing exercise, flag hoist, semafor, flash hex, dan pembekalan di laut. Selesai pelaksanaan latihan dengan KRI Layang 635, KRI Kakap 811 selanjutnya akan melaksanakan latihan secara mandiri.
Penembakan meriam utama kaliber 40 mm di perairan Laut Sulawesi dengan menggunakan sasaran killer tomato target guna melaksanakan pengecekan fungsi meriam dan amunisi serta kesiapan tempur prajurit KRI Kakap 811. Dalam pelayaran etapa ke-7 Satgas Operasi Bima Suci 2020 yang melewati Laut Cina Selatan dan Laut Sulu dengan melintasi Selat Tawi-Tawi Filipina memiliki kerawanan yang tinggi akan ancaman teroris Abu Sayyaf. Oleh sebab itu, Komandan KRI Bima Suci memberlakukan peran jaga perang. Berikut liputan selengkapnya. Dalam pelayaran etapa ke-7, Satgas Operasi Bima Suci 2020 memberlakukan peran jaga perang selama pelayaran melewati Laut Cina Selatan dan melintasi Laut Sulu, Selat Tawi-Tawi Filipina yang memiliki kerawanan tinggi dari ancaman teroris Abu Sayyaf. Dalam situasi peran jaga perang, seluruh personel Satgas Operasi Bima Suci 2020 memberlakukan peran jaga perang lambung kanan dan kiri selama 6 jam sekali dengan dilengkapi senjata, rompi anti peluru, dan helm tempur dengan posisi siap tempur pada pos tempur haluan, tengah, dan buritan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Komandan Satgas Operasi Bima Suci 2020 Letkol Laut Pelaut Waluyo terus melaksanakan pengecekan personel di masing-masing pos tempur berikut tim pasukan khusus yang bertindak selaku sniper di roundhouse deck guna memastikan kesiagaan prajurit agar tetap waspada. Pemberlakuan peran jaga perang dalam pelayaran ini sebagai bentuk kesiapsiagaan Satgas OBS 2020 terhadap kemungkinan timbulnya ancaman selama pelayaran, sekaligus sebagai pembelajaran kepada para taruna yang melaksanakan Latek Kartika Jalakrida tentang tata cara pelaksanaan peran jaga perang dalam tugas operasi. Oh ya Kak, selain Nevi News hari ini, saya juga akan membacakan Nevi News yang terangkum dalam berita sepekan. Mulai dari upacara HUT ke-75 Korps Marinir sampai dengan operasi VBSS Lanal Tanjung Balai Karimun tembak mati perompak. Korps Marinir merayakan hari ulang tahun ke-75 dengan menggelar upacara secara sederhana, namun tetap menerapkan protokol kesehatan di Markas Komando Korps Marinir, Kuitang, Jakarta Pusat. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya menggelar operasi penegakan ketertiban yang dilaksanakan oleh Satprov Denma Lantama 5 memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan hingga kartu tanda anggota bagi prajurit TNI Angkatan Laut. Setelah berlayar dengan menempuh jarak 920 nautical mile dari Tanjung Uban dengan waktu tempuh 8 hari, Satgas Operasi Bima Suci tiba di Ranai yang disambut secara seremonial oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut Ranai beserta Forkopimda Kabupaten Natuna. Guna meningkatkan kemampuan dan keahlian personel dalam rangka kesiagaan penanggulangan pencemaran, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 menggelar latihan penanggulangan pencemaran tumpahan minyak di laut bertempat di Markas Komando Lantama 5, Surabaya. Personel Rumah Sakit Angkatan Laut Samuel J. Moda Kupang melaksanakan latihan fungsional kesehatan tingkat 2 berupa pelatihan calon pengawak laboratorium real-time polymerase chain reaction yang dilaksanakan selama 4 hari bertempat di ruang Urikes Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Samuel J. Moda, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Nur Hidayat, memimpin upacara wisuda Purnabakti Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Kodiklatal yang dilaksanakan di Lapangan Laut Maluku, Kodiklatal Bumi Moro, Surabaya. Demi menjaga kebugaran tubuh dan meningkatkan ketahanan fisik, seluruh prajurit Lantamal 10 dan ibu-ibu Jala Senastri melaksanakan olah gerak bersama tim workout class bertempat di lapangan apel Mako Lantamal 10. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya, Laksamana Pertama TNI Muhammad Zainal melaksanakan kunjungan kerja ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Batu Poron yang disambut oleh Komandan Lanal Batu Poron, Letkol Laut Pelaut Dodi Hermanto. Satu dari 3 kawanan perompak yang melakukan penyanderaan penumpang di kapal Oceana 17 tewas ditembak tim Visit Board Search and Seizure Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun. Kejadian ini merupakan simulasi dalam operasi yang digelar untuk meningkatkan kesiapan prajurit dalam menindak kejahatan laut.
Ya netizen, Bella, demikianlah seluruh rangkaian Nevi News hari ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan tetaplah berada di rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Take care yourself and stay healthy. Saya Latanita. Dan saya Bella, beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Jalsefa Jayamahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih. Dan sampai jumpa.